Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Tim Flash. Dan kali ini saya akan melakukan test run untuk kit TR1 chassis ya. Ini merupakan kit yang diberikan dan disupport oleh kawan saya dari JC Main Mini 4WD Store. Kalian bisa cek lapaknya di deskripsi ya, saya sertakan linknya. Sebelumnya saya sudah lakukan review dan juga build untuk kit tersebut ya. Jadi kalian sudah lihat di video saya sebelumnya. Kalau belum, kalian bisa cek di video saya yang lalu. Dan hari ini seperti ini, track yang akan kita gunakan untuk test run guys. Jadi cukup technical tracknya, seru banget, terdapat banyak lompatan dan juga pindah jalurnya dengan jarak yang cukup jauh. Dan kita akan coba lihat satu persatu untuk Mini 4WD yang akan kita gunakan. Tadi sebelumnya kalian sudah lihat aksi dari Rowdy Bull. Jadi Rowdy Bull ini akan saya coba turunkan juga di sini untuk menemani dua kit TR1 saya dari Tamiya dan juga dari Hang An. Nah, seperti ini untuk Rowdy Bull-nya. Ini menggunakan settingan STCB guys. Jadi STCB itu boleh menggunakan dua pasang roller naga. Dan ini menggunakan gear super speed ya, atau 3,5:1. Dan saya akan coba turunkan dengan settingan STCB berikut ini. Kita akan lihat bagaimana performa Rowdy Bull di lintasan technical berikut ini. Rowdy Bull ini cukup stabil ya. Seperti biasanya, kit-kit dari Tamiya Mini 4WD ini cukup stabil dijalankan di lintasan. Dengan modifikasi seperti apapun, dia bisa menyesuaikan dengan lintasan. Nah, hanya saja pada lap terakhir ini dia terguling saat mendarat dan miring ya. Tapi secara overall, ini cukup stabil dijalankan di lintasan ini. Nah, kita akan coba lihat untuk chassis TR1 replika atau KW dari produksi Hang An. Nah, Hang An ini produk Cina ya. Seperti ini kit ya, seperti yang sudah kalian lihat di video reviewnya. Jadi ini saya build apa adanya seperti keluar dari boxnya, dan memang tidak banyak yang bisa dilakukan perubahan sih. Jadi dia menggunakan ban small diameter dengan busa warna-warni seperti ini ya. Ini akan saya coba turunkan menggunakan mesin Mabuchi terlebih dahulu guys. Oke, kita akan coba turunkan. Dan saat miring, dia lepas bodinya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan juga di video sebelumnya, kekhawatiran saya adalah kuncian pada bodinya. Jadi benar-benar ini kuncian lemah banget, plastiknya juga kurang presisi ya. Walaupun dia ngeceklek saat didorong masuk ke chassisnya, tapi dia kelihatan masih mudah terlepas. Nah, ini nggak tahu, mungkin karena saya juga kurang masuk memasangkan kunciannya. Tapi nanti kita akan coba lagi turunkan dengan kondisi kunciannya sudah sedikit saya rapatkan lagi ya. Ini saya biarkan dulu jalan di lintasan. Kita lihat tanpa bodi dia cukup stabil guys. Jadi tidak membawa bobot yang cukup berat. Jadi kalau kalian ketahui chassis TR1 ini bodinya bongsor-bongsor ya. Jadi sebetulnya skalanya tidak betul-betul skala 1:32. Saya kurang tahu juga ya untuk kit TR1 itu skalanya berapa ya guys ya. Yang jelas sih dia secara proporsi itu lebih besar jika dibandingkan dengan kit Rowdy Bull tadi yang sudah kalian lihat sebelumnya ya. Rowdy Bull kelihatan lebih kecil jika dibandingkan dengan kit-kit TR1 Mini 4WD. Oke, saya tangkap. Dan sekarang saya akan coba turunkan TR1 original dari Tamiya berikut ini. Dengan sebelumnya sudah saya lakukan modifikasi sebagai berikut. Jadi untuk wheelsnya menggunakan high grade aluminium low profile yang silver ya. Dan untuk bagian belakang menggunakan FRP mount plate rear. Dan untuk depannya menggunakan FRP reinforced plate atau stick lurus berikut ini. Untuk bagian depan menggunakan roller dengan ring karet. Ini cukup jadul ya rollernya. Dan untuk yang belakang menggunakan roller bawaan dari sliding damper jadul juga. Nah, saya akan coba turunkan menggunakan Mabuchi FA130, baterai Neochamp full, dan gear bawaannya yaitu rasio 5:1. Oke, kit berjalan sangat stabil di lintasan ya. Dia tidak menunjukkan goyang sama sekali.
Ini mungkin wajar dikarenakan memang sudah menggunakan grade up parts yaitu FRP dan juga tiang pada bagian belakangnya. Jadi memang betul penambahan grade up parts ini dapat membuat mobil lebih stabil performanya di lintasan. Permasalahan untuk TR1 ini adalah saat berbelok, karena bodinya tinggi dan bongsor maka dia cenderung mudah terguling. Akan tapi dengan menambahkan modifikasi sederhana seperti ini, masalah tersebut dapat diselesaikan dan mobil dapat stabil jalan di lintasan. Walaupun ini tidak saya coba menggunakan mesin yang lebih kencang ya, overall sih sudah cukup oke untuk kita lakukan test run hari ini. Kita adu bersama dengan TR1 KW. Oke, saya tangkap dulu. Kita akan coba lihat ya, tidak ada terjadi kerusakan sama sekali. Dan kita akan coba langsung saja turunkan ketiga mobil di lintasan. Dan kita lihat bagaimana performa ketiga mobil di lintasan ini, oke? Ya, run pertama untuk Rowdy Bull-nya miring guys. Jadi memang untuk settingan STCB ini relatif lebih ngebut ya. Terutama dia menggunakan gear ratio 3,5:1 atau super speed. Dan untuk kit TR1-nya sih saya nggak pusing-pusing ganti gearnya. Dikarenakan kalian tahu sendiri dari video reviewnya ya, untuk TR1 ini ribet banget buka gearboxnya. Jadi jujur saya rada males sih untuk ganti gearnya. Jadi saya biarin aja. Dan Rowdy Bull-nya kelontang guys. Jadi memang ini untuk fun aja Rowdy Bull-nya saya ikutin agar 3 lane ini keisi penuh ya. Jadi penggembira aja Rowdy Bull-nya, sekalipun dia jelas-jelas pasti jauh lebih unggul. Karena satu, dia chassis modern dari Tamiya. Kedua, secara bobot overall jauh lebih ringan. Dan ketiga, performa transmisinya jauh sekali lebih ngacir jika dibandingkan dengan TR1. Bahkan untuk TR1 Tamiya sekalipun. Nah ini coba saya tangkap dulu untuk Tamiya-nya. Dan kita ambil untuk hang-on-nya dan juga untuk Rowdy Bull-nya. Tidak ada kendala, tidak ada yang patah dan rusak sama sekali. Oke, sekarang kita akan coba pasangkan mesin bawaan dari hang-on-nya. Seperti yang sudah saya cek di aplikasi tachometer Geary ya, untuk ngecek RPM-nya. Ini mesinnya cukup kenceng guys. Nah, saya akan coba pasangkan dan kita akan coba langsung turunkan ya. Sembari saya rekam video high speed-nya langsung. Jadi saya tahu ini bakal kelontang. Jadi sekalian aja ya, kita ambil high speed-nya sekarang, keburu nanti ada apa-apa, entah mungkin chassisnya patah atau gimana. Dan ternyata benar, mobil kelontang saat turun. Nah, kita akan coba lihat replaynya. Dan kita akan lihat super slow motion videonya ya. Nah, kalian bisa lihat guys, di super slow motionnya mobil pontang-panting banget, atau bisa dibilang sangat buruk bahkan stabilannya. Jadi kelihatan ya mobil pontang-panting karena rollernya hanya ditahan oleh 2 pasang roller saja, dan rollernya kecil-kecil pula. So, solusinya kita akan coba pasangkan grade up parts juga mirip dengan yang ada pada TR1 Tamiya. Jadi bagian belakang menggunakan tiang dan juga roller plastik low friction, dan depan menggunakan roller dengan o-ring karet. Walaupun sedikit ada perbedaan di sini, saya menggunakan roller plastik low friction biru berikut ini ya, bawaan dari Basic Tune Up MS. Dan untuk belakangnya ini reinforcing plate-nya saya harus bor lagi dikarenakan tidak terdapat lubang yang pas untuk dipasangkan di bagian akar dari TR1 hang-on-nya. Secara overall seperti ini, walaupun kelihatannya mepet, tapi rollernya bekerja dengan baik semua guys. Jadi kelihatan ya, dia memang mepet tapi alhamdulillah bisa kepasang semua dan roller berputar dengan baik. Oke, kita langsung aja turunkan dan kita lihat bagaimana performanya dengan menggunakan mesin bawaan dari hang-on-nya. Ya, mobil masih miring-miring dan kita bisa lihat di sini ya, walaupun sudah jauh lebih stabil tapi mobil masih sedikit miring saat mendarat dan mobil mati sendiri guys. Nah, ini rupanya terjadi baterai lepas. Saya belum utarakan ke teman-teman kalau hang-on ini sebelumnya sudah saya coba untuk kelas street, dan di sana saat saya pasangkan baterai NIMH itu pengunci baterainya patah. Lucunya sih memang pengunci baterainya ini seharusnya sama dengan Tamiya punya, tapi dia lebih kecil. Jadi bagian bawahnya itu tidak bisa menekan baterai dengan baik sekalipun sudah saya kikir, sehingga saat ditekan dia patah guys. Jadi ini tadi nggak pakai kuncian baterai. Nah, ini sekarang saya coba turunkan lagi, sudah saya tambahkan multi tape Tamiya. Saya kasih multi tape aja, yang penting baterainya nggak keangkat. Oke, saat diturunkan lumayan stabil sampai mobil terguling saat dibanting di tikungan saat turun dari bridge. Jadi masalahnya kurang lebih sama ya. Dan ini kita bisa lihat ban busanya sedikit loose atau longgar. Ini nanti akan coba kita pasangkan biasa saja, tidak saya lem ya. Oke, sekarang kita coba turunkan bareng dengan TR1 Tamiya. Kita lihat ya. Oke, kita mulai. Wah, cukup kejar-kejaran nih guys, seru banget ya. Dia bisa nguber dan bisa mengimbangi performa TR1 dari Tamiya.
Dan kita lihat di sini mobil putar balik guys, keren banget ini aksinya. Jadi tanpa disengaja dia putar balik. Takut mungkin ya lawan TR1 Tamiya ya. Dan perlu kalian ketahui ya, TR1 Tamiya ini dia benar-benar bawaannya loh. Mesinnya tidak saya ganti sama sekali dan tidak saya tambahkan apa-apa lagi. Jadi benar-benar bawaan dari run pertama yang kalian lihat di video. Dan lagi-lagi hang-annya putar balik dan ngacir kembali dia guys. Takut dia lawan Tamiya. Begitunya ya. Ya namanya juga kit replika. Kita bisa lihat di sini Tamiya stabil banget guys. Dia menggunakan Mabuchi loh ini. Jadi kebayang ya kalau kita ganti mesinnya dengan yang lebih kencang atau pakai mesinnya hang-an, dia pasti jauh lebih kencang. Jadi sebetulnya sih mesinnya hang-an ini setara dengan mesin tune. Cuman kalau kalian lihat di video, kalian lihat video review saya juga sebelumnya, itu dia saat di on itu waduh, kasar banget suaranya. Jadi bener-bener friksinya tuh luar biasa banyak guys. Jadi ini jadi tipikal untuk kit-kit replika atau kit KW ya. Dia memang dari segi transmisi gearnya tuh atau mekanisme yang bergerak itu sangat-sangat buruk. Jadi biasanya friksinya luar biasa besar. Itu sebabnya walaupun dia gembar-gembor di kemasannya, mesinnya tuh bawaannya 30.000 RPM atau 100.000 RPM mungkin, saya nggak tahu deh ada apa enggak. Tapi pasti kalau dipasang dia pasti berkurang jauh dikarenakan friksinya besar sekali. Berbeda dengan Tamiya, dia Mabuchi saja bahkan bisa ninggalin hang-annya jauh nih. Kalian lihat di layar ya, sekarang bahkan hang-annya lemes guys. Ini diakibatkan dikarenakan ternyata saat saya buka mesinnya itu panas luar biasa guys. Jadi ini jelas ya bahwa friksinya luar biasa besar sehingga mengakibatkan motor bawaannya ini bekerja ekstra berat. Itu sebabnya dia bahkan tidak bisa mengejar mesin Mabuchi sekalipun dengan transmisi yang cukup baik dari Tamiya. Nah jadi ini saya tangkap dulu. Seperti ini untuk hang-annya tidak terjadi bodi lepas, jadi cukup oke. Dari segi pengunci udah oke ya. Untuk Tamiyanya juga cukup baik di sini, tidak ada kendala apapun. Kita coba turunkan dengan Rowdy Bull sekarang guys. Dan mesin mati secara tiba-tiba. Jadi Tamiya tipnya rupanya lepas karena kena standar ya, kena semprotan, jadi dia nggak nempel lagi. Sekarang saya coba tukarkan dengan menggunakan kuncian baterai dari Tamiya aja. Oke, kita coba turunkan dengan Rowdy Bull ya, karena Rowdy Bullnya cukup kencang. Kita mau lihat nih bisa ngimbangin atau enggak. Dan Rowdy Bullnya keluar lintasan duluan, hang-annya masih jalan. Saya tangkap dulu. Kita coba turunkan lagi ya. Dan hang-annya terguling sekarang. Nah sekarang menyisakan Rowdy Bullnya dan rupanya Rowdy Bullnya pun ada yang terlepas. Saya tangkap dulu. Rupanya guys ini patah rollernya. Jadi roller naga bagian depan ini dia keluar dari bumper Rowdy Bullnya. Ternyata retaknya udah cukup gede. Jadi Rowdy Bull ini sudah sering saya gunakan ya. Kalian sudah cek video-video saya sebelumnya untuk duel lawan Razorback, baik di lintasan technical dan speed dan lain sebagainya. Kalian bisa cek lagi video saya di playlist STB kalau kalian belum lihat. Jadi sekarang saya kembalikan, saya turunkan bersama dengan TR1 dari Tamiya. TR1 Tamiyanya tidak pakai pengunci baterai. Jadi pengunci baterainya terpasang di hang-an guys. Karena yang rawan lepas adalah baterainya hang-an. Ya namanya juga hang-an. Ya gampang hang guys. Mudah hang dia, hang-an ya. Dan kita lihat di sini hang-annya miring dan nemplok di tembok guys. Ini Mini 4WD apa cicak nih ya. Kita bisa lihat di sini ya, dia kestabilannya berkurang dan hilang. Akhirnya dia miring, jalan sendiri dengan kedua rollernya di sisi samping dan jatuh. Lucu juga nih. Ya wis, jadi kira-kira seperti itu. Kalian bisa nikmatin sisa videonya. Udah kelihatan ya hasilnya bahwa TR1 Tamiya ini jauh lebih baik transmisinya, sekalipun hanya menggunakan mesin Mabuchi FA130 dan juga gear bawaannya juga. Jadi itu tadi guys kualitas dan build dari Mini 4WD hang-an brand, yaitu kit produksi Cina atau KW dari kit originalnya yaitu TR1 dari Tamiya. Dan harganya sekarang untuk TR1 original beserta remote-nya itu kalau nggak salah sekitar 600 ribuan. Jadi udah lumayan ya harganya. Kalau kalian mau minat, kalian bisa cek di deskripsi, ada lapak-lapak yang ngejual, kalian bisa cek di sana. Dan ini saya coba tunjukkan videonya untuk saya jalankan TR1 ini di kelas street guys. Jadi ini sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi sebelum saya jalan ini track, saya lakukan untuk sesi run ini terlebih dahulu. Jadi kalian bisa lihat ya, untuk TR1 ini sebetulnya bisa dipakai untuk street sekalipun di jalanan aspal atau semen yang sedikit kasar seperti ini. Hanya saja memang dia rawan terbalik dan rawan terpental ke atas, terutama jika ada kerikil kecil dia. Dan kalau menurut saya sih sayang banget ya dipakai untuk kelas street dikarenakan memang rawan sekali, terutama rawan keinjek.
Jadi kalau kalian memang mau pakai chassis TR1 untuk street, lebih baik dimodifikasi sedemikian rupa, jangan bawaannya seperti ini, tapi bannya kalian ganti dengan ban busa, dan diameternya pun kalian buat lebih besar lagi. Cuman sayang banget sih karena bodinya pasti akan mapras atau ngetrim ya. Jadi kalau saya pribadi sih nggak saya pakai untuk street, sayang banget. Lebih baik dipajang aja guys. Nah, jadi itu tadi dari saya untuk video tes run hari ini. Dan sebelum kita melihat super slow motionnya di akhir video, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada patron saya atau donatur untuk channel saya. Terima kasih telah menyisihkan setiap bulannya untuk mensupport channel saya. Dan jika kalian ingin menjadi donatur atau patron untuk channel saya, kalian bisa kontak saya secara pribadi melalui DM atau WhatsApp ya. Nomornya bisa kalian cek di Facebook page saya. Dan kita akan langsung saja cek untuk slow motionnya guys. Jadi silakan nikmatin videonya sampai selesai. Dan jangan lupa saksikan video saya lainnya. Pastikan kalian subscribe untuk bisa mengikuti giveaway secara rutin. Aktifkan notifikasi untuk tidak ketinggalan video-video lainnya dari saya. Untuk itu terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's float for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water,
the hours sinking now. You're looking all concerned.